Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tirakat apa yang cocok untuk teman-teman Ton Sabtu. Ada sebuah pertanyaan seperti itu. Sembarang ngalir tirakat. Tirakat itu ndak ono sing penak loh. Ya. Karena ketika kita tirakat itu kita keluar dari batasan kita. Ya. Loh ya. Ketika kita tirakat itu kita keluar dari batasan kita. Contoh misalkan Anda tirakat zikir biasanya 100 kali sudah capek, lah ini 1000 kali, 10.000 kali, apa itu tidak keluar dari batasan manusia gitu. Ya. Atau Anda katakanlah puasa mutih seminggu, itu juga tirakat, itu kan keluar dari batasan manusia. Coba Anda puasa mutih seminggu, kalau wemes tak keliyang-keliyang tidak karu-karuan. Bukan puasa mutih seperti biasa ya, subuh sahur maghrib buka ya, bukan seperti itu, tapi 24 jam. Lah, tujuan dari tirakat ini adalah supaya Tuhan itu welas ya, Tuhan itu asih ya dengan perjuangan Anda. Ya coba delok film Mahabharata itu teman-teman ya. Film Mahabharata bagaimana Arjuna atau Duryodhana sekalipun ya, ketika menginginkan sesuatu itu pasti tirakat, pasti menjalani laku, sehingga para dewa itu mengasih senjata atau apa menjadi permintaannya. Itulah tirakat itu seperti itu. Artinya kita keluar dari batasan kita. Samanya dengan Arjuna ya. Ketika menginginkan apa itu ya, Panapasopati, dia harus bertapa, kakinya satu diangkat ya, tangannya seperti ini, kakinya diangkat. Nah itu kan kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak punya semangat, tidak punya alasan yang kuat, tidak mungkin mampu. Tapi ketika kamu punya alasan yang kuat menjalani tirakat tersebut, pasti Anda mampu ya. Dan itu tidak bisa dipikir secara logika ya. Kalau Anda mikir secara logika, kok kuat orang itu, katakanlah ya Arjuna itu ya, kakinya satu diangkat, berdiri satu kaki, tangan di atas seperti ini, seperti model yoga ya. Kenapa kok Arjuna mampu? Karena Arjuna sudah keluar dari batasan manusianya gitu ya. Artinya kita ini sudah menikmati proses tirakat itu sendiri. Sama halnya dengan Anda puasa ya, puasa Nabi Daud, Anda mau puasa 1 tahun. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin terasa berat gitu. Kenapa? Satu, Anda belum terbiasa. Ya, nanti kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah, ya, Anda sudah keluar dari batasan Anda, terbiasa. Ya, apalagi kalau Anda punya semangat. Ya, ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain kecuali ini. Itu ya, itu pernah saya alami ya ketika saya tirakat puasa itu ya. Karena terkena gangguan sihir itu, ya itu saya sudah berusaha kemana-mana tidak sembuh. Saya sudah ya bekerja keras ya, juga tidak dapat. Ya inilah jalan satu-satunya, kembali kepada Tuhan. Tak tirakati dewe. Saya perbaiki ibadah saya, tak tambahi dengan tirakat. Nah di situ menikmati ya teman-teman, menikmati tirakat itu. Yo tirakat itu tidak ada yang mudah ya, pasti berat. Ya, tapi karena semangat kita kuat, ya, nah, semangat kita kuat, alasan kita kuat, maka tirakat yang berat itu tidak kerasa. Tidak kerasa moro-moro wis 4 tahun. Ya, lek dipikir-pikir ya, secara logika ya tidak mampu. Tapi kenapa kok mampu? Karena kita sudah larut di dalam proses itu sendiri. Dan itu salah satu indikator ya. Jadi kalau teman-teman weton Sabtu berproses menjalani tirakat, ya, kalau Anda ingin tahu keberhasilan Anda, yaitu ketika Anda sudah larut di dalam proses itu sendiri. Ya,
Ketika Anda sudah larut di dalam proses itu, maka saya yakin Anda pasti akan berhasil. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Bisa Anda pahami, bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Tentukan tirakatmu apa. Anda mau tirakat apa? Mau puasa, mau zikir, ya. Dan berpikirlah bagaimana Anda bisa melakukan setiap hari. Kecuali puasa Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tidak bisa setiap hari. Tapi memang itu aturannya. Tapi kalau Anda katakanlah tirakatmu zikir, ya sudah setiap hari. Misalkan sebelum tidur ya, saya akan zikir, baca sholawat 2 jam. Sudah, catatanmu itu 2 jam itu ya, sebelum 2 jam jangan berhenti, lakukan. Satu hari mungkin berat, hari kedua mungkin ya, menurun ya, sedikit beratnya. Hari ketiga, seminggu ya sudah terbiasa, enteng ya. Dan tidak terasa Anda sudah menjalankan 5 tahun, 10 tahun. Dan saya yakin ya, di waktu itu kalau Anda sudah menjalankan sampai segitunya ya, hajatmu, kepentinganmu pasti sudah terkabul semua. Ini saya sudah membuktikan ya. Jadi tirakat itu tidak ada yang enak ya. Tirakat itu berat ya. Jadi kalau Anda pengen tirakat ya itu yang harus Anda lakukan ya. Anda harus bisa keluar dari batasan Anda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.